welcome back to my channel. Jadi buat kalian yang baru, mungkin pertama kali main kesini, nama aku Ayu, lebih sering sharing konten mengenai beauty, lifestyle, and traveling. Tapi kali ini aku mau sharing sesuatu yang agak beda, yaitu mengenai topik kesehatan. Mungkin belum banyak di antara kalian yang tahu kalau di dunia nyata, jadi ini bukan dunia nyata. Jadi selain content creator yang niche-nya beauty dan travel serta lifestyle, aku sehari-harinya adalah seorang dokter umum. Aku lulus tahun 2018 dan aku sehari-hari juga praktek sebagai dokter umum. Nah, karena kali ini aku memutuskan untuk sharing mengenai topik kesehatan, jadi aku mau mulai dari topik yang ringan dulu, yang mungkin kalian semua udah familiar dan kalian sering lakuin di kehidupan sehari-hari. Jadi kali ini aku akan membahas mengenai boleh nggak sih ngorek telinga dan gimana sih ngorek telinga yang benar, atau sebenarnya nggak boleh ternyata ngorek telinga. Kenapa ya telinga kita sering gatel? Itu kayak pasti udah sering banget kalian pikirin atau kejadian gitu loh di dunia nyata sehari-hari. Jadi kali ini aku mau bahas, kalau kalian merasa tertarik, yang pertama yang pasti sering banget ditanya pasien, dokter sebenarnya boleh nggak sih kita ngorek-ngorek telinga menggunakan cotton bud ya pastinya, atau menggunakan, kadang ketemu pasien yang agak antik, ketemu dia gatel katanya telinganya, dia pakai bulu ayam atau dia pakai terkunci karena dia saking gatelnya. Itu sebenarnya jawabannya boleh dan tidak boleh. Jadi boleh, bagaimana boleh? Kalau misalkan kalian membersihkannya menggunakan cotton bud yang steril itu, yang kalian beli biasanya sudah di pack, dan kalian membersihkan telinga cuma bagian luarnya saja. Jadi kalian boleh membersihkan telinga di bagian luarnya saja, jangan terlalu dalam karena takutnya kalian bisa melukai gendang telinga. Kemudian nggak boleh kalau kalian misalkan pakai benda-benda selain cotton bud, kayak misalkan itu tadi bulu ayam, terus kunci motor atau kunci mobil, itu kan kotor ya, itu masuk ke dalam liang telinga kalian, itu bisa menimbulkan infeksi. Jadi itu yang tidak boleh, dan juga tidak boleh sampai terlalu dalam ke sampai mengenai liang telinga. Dan yang kedua, kotoran telinga. Jadi yang membuat kalian sebenarnya merasa ingin mengorek telinga kan kadang bilangnya tuh gatal gitu ya, atau merasa ada yang mengganjal atau pendengarannya menurun bahkan kadang-kadang. Nah, ini yang biasanya memicu pasien atau kalian semua ingin sekali membersihkan menggunakan cotton bud atau mengorek-ngorek telinga. Jadi, kotoran telinga itu adalah zat yang dihasilkan oleh kelenjar minyak di dalam telinga yang gunanya untuk menahan benda-benda asing untuk masuk ke dalam telinga. Contohnya apa itu benda asing? Kayak debu atau zat-zat lainnya, seperti yang paling sering nih ketemu di poli, mungkin kayak ada benda asing berupa malah serangga, kadang ada semut, kadang kecoa atau serangga lainnya. Itu kalau misalkan kalian punya kotoran telinga, si semut, kecoa atau apapun itu nggak akan bisa masuk untuk melukai telinga kalian. Tapi kalau kalian terlalu rajin untuk bersihin telinga, nah itu jadinya kan bersih banget telinganya, licin. Jadinya semua benda asing yang akan masuk ke telinga dalam kalian atau hampir mengenai gendang telinga itu adalah lolos gitu loh, tidak ada filternya. Sedangkan kalau kalian punya itu yang namanya kotoran telinga atau dalam bahasa kedokteran disebut cerumen, itu akan membuat ada yang nahan gitu, semutnya, kecoanya atau serangga lainnya yang akan masuk. Jadi sebenarnya kotoran telinga itu berguna. Setelah penjelasan aku tadi, kan kita udah ketemu nih benang merahnya. Jadi sebenarnya kalian membersihkan telinga karena ada rasa gatal, dan kalian perlu nggak sih membersihkan telinga? Jawabannya, kalau misalkan dari secara medis, sebenarnya kami tidak menyarankan untuk kalian melakukan yang namanya membersihkan telinga atau mengorek telinga terlalu sering, apalagi terlalu dalam, karena sebenarnya si kotoran telinga ini bisa keluar dengan sendirinya saat kalian sedang mengunyah. Tapi kadang-kadang memang kan kalau ada kotoran telinga dan dia kalau kalian lagi keramas atau lagi berenang, kalian merasa dia kayak
mengembang karena kena air itu mungkin sensasinya akan terasa seperti telinga penuh atau mungkin gatal. Kalian kalau misalkan mampu menjangkau dia dari telinga luar, dari bagian telinga luar ini, kalian boleh membersihkannya. Tapi kalau kalian merasa tidak mampu menjangkau, saya tidak menyarankan kalian untuk membersihkannya sendiri. Kalian lebih baik datang ke dokter spesialis THT untuk dibersihkan telinganya. Kemudian selain kotoran yang biasa atau serumen yang biasa, ada juga kotoran telinga atau serumen yang keras atau kadang disebut serumen props. Jadi itu sudah tidak mungkin, lebih ke arah tidak mungkin kalian bisa membersihkan sendiri. Jadi mungkin itu sudah membuat kalian merasa ada gangguan pendengaran. Gangguan pendengarannya bisa macam-macam, bisa ada yang seperti mendengar suara nging, atau ternyata kalian kalau lagi dipanggil itu kok kayaknya menurun hantaran suaranya, atau volume suara yang kalian dengar itu menurun, atau kalian merasa sakit mungkin, atau empeng gitu ya, terasa penuh telinganya kayak gitu. Sebaiknya juga kalian jangan usaha sendiri untuk membersihkan. Kalian sebaiknya datang ke dokter THT, nanti kalian bisa konsultasikan dan diperiksa dulu bagaimana sebaiknya kalian membersihkan telinganya. Karena kalau sudah keras, biasanya kalian tidak bisa membersihkannya sendiri. Selain itu, kalian juga tidak disarankan untuk menggunakan obat tetes telinga sembarangan, karena obat tetes telinga yang kalian pakai sembarangan tanpa resep dokter bisa membuat efek toksik untuk telinga kalian atau bisa membuat terjadi gangguan. Setelah penjelasan tadi, bagaimana kesimpulannya mengenai si boleh atau tidak mengorek telinga, atau mengenai mengorek telinga dan mengenai kotoran telinga. Nah, dari yang pertama, dari boleh atau tidaknya mengorek telinga, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, secara medis tidak disarankan. Tapi kalau misalkan memang terlalu gatal, namanya manusia ya, ada sensasi ingin mengorek telinga, tapi bagaimana, boleh atau tidak? Kalau memang mau atau tidak tahan ingin mengorek, sebaiknya jangan terlalu sering, yang pertama. Dan yang kedua, jangan terlalu dalam. Yang ketiga, jangan menggunakan bahan yang tidak steril. Jadi kalau kalian sudah bisa mengikuti syarat itu, kalau kalian bisa mengikuti semuanya dengan baik, maksudnya boleh kalian bersihkan telinga, tapi jangan terlalu sering ya, mungkin 1 kali dalam seminggu boleh. Atau alternatifnya, misalkan kalian merasa gatal, kalian boleh setiap habis mandi, kalian gunakan handuk kalian yang bersih atau tisu kalian yang bersih untuk membersihkan di bagian luarnya. Biasanya itu efektif sekali untuk membantu supaya gatalnya hilang kalau misalnya tidak ada kelainan lain di telinga kalian. Yang kedua, mengenai kotoran telinga, tadi yang kotoran telinga yang normal dan kotoran telinga yang lebih keras. Jadi kalau misalkan yang normal, yaitu dia tadi yang seperti yang saya bilang, dia bisa keluar sendiri saat kalian sedang melakukan gerakan mengunyah. Dan yang keras, kalian tidak boleh coba untuk bersihkan sendiri atau coba-coba untuk menggunakan obat tetes telinga tanpa resep dokter. Jadi kalau misalkan kalian merasa ada kotoran telinga yang seperti mengganjal di dalam telinga kalian dan kalian tidak bisa membersihkan, jangan beli obat tetes telinga di apotek dan pakai sendiri. Sebaiknya kalian konsultasi ke dokter THT, karena belum tentu yang kalian rasakan seperti kotoran telinga itu ternyata memang kotoran telinga. Bisa jadi dia malah infeksi yang lain atau malah jamur. Jadi kalian harus konsultasi ke dokter THT dan nanti kalian bisa dijelaskan secara lebih rinci bagaimana penampakannya ke telinga kalian yang di bagian dalam, karena dokter THT nanti pasti akan memeriksa dan menjelaskan hasil pemeriksaannya kepada kalian semua. Itu dia tadi bahasan mengenai boleh atau tidaknya mengorek telinga dan kotoran telinga pada health talk pertama aku hari ini. Aku harap penjelasan aku cukup jelas untuk semua materi yang sudah aku sampaikan, dan apa yang aku sampaikan kalian mengerti. Kalau kalian masih ada pertanyaan lain atau kalian ada masukan mengenai health talk selanjutnya atau health talk ini, kalian boleh komen di bawah, dan aku sangat mengapresiasi kalau kalian ingin membantu aku untuk memperbaiki channel ini. Jadi kalau ada pertanyaan lain, kritik dan saran atau apapun itu, kalian komen di bawah. Dan kalau kalian suka video ini dan kalian merasa membantu, kalian boleh kasih aku likes dan subscribe ke channel aku. Kalian juga boleh banget request topik apa yang mungkin aku harus bicarakan di health talk selanjutnya. Buat yang udah nonton, see you on my next video.